Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengertian, faktor, dan pengaruh hereditas pada perkembangan. Bersama dengan saya yaitu Tilas Lestari dan Sinta Zulfa Ivani. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah pengertian dari hereditas. Teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu hereditas ya? Jadi, hereditas adalah totalitas karakter individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya, atau bisa juga dikatakan sebagai segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki oleh setiap individu sejak masa konsepsi atau pembuahan sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gennya. Ada juga pengertian lain dari Sumanto. Hereditas menurut Sumanto adalah pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Nah, yang diwariskan atau yang diturunkan itu adalah sifat strukturalnya. Jadi bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman. Jadi hereditas itu secara mudahnya yaitu pewarisan sifat ya pada anaknya. Nah, yang diturunkan itu adalah strukturnya, jadi bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar. Misalkan ada anak yang cerdas, jadi anak yang cerdas itu tidak, apakah anak yang cerdas itu selalu dilahirkan dari orang tua yang cerdas? Jawabannya adalah tidak, karena bisa jadi yang pertama orang tuanya itu cerdas juga karena dia itu belajar, karena dia belajarnya giat. Yang kedua orang tuanya itu tidak cerdas, tetapi ada keturunan terdahulu, misalkan nenek moyangnya itu yang cerdas juga. Nah, itu bisa ada kemungkinan itu. Jadi tidak semua anak cerdas itu lahir dari orang tua yang cerdas juga. Bisa jadi dari keturunan terdahulunya begitu. Yang kedua yaitu ada faktor hereditas. Yang akan kita bahas di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah penentuan jenis kelamin dalam Islam, kemudian pembawaan dan keturunan, dan pembawaan negatif pada anak. Jadi faktor hereditas itu bukan dibagi menjadi 3 ini ya, tapi di sini saya mengeplotkan menjadi 3 supaya pembahasan pada video kali ini itu bisa lebih enak seperti itu. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, penentuan jenis kelamin dalam Islam. Bagaimana sih? Ada yang udah tahu belum? Ya, jadi penentuan jenis kelamin dalam Islam ini menurut sebuah hadis ya. Jika sperma itu lebih dominan, maka akan terbentuk anak laki-laki atau menyerupai ayahnya. Tapi jika ovum itu lebih dominan, maka yang terbentuk adalah anak perempuan atau menyerupai ibunya. Malaikat meniup roh ke dalam fetus dan bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan?" Kemudian Allah menentukan sesuai kehendaknya dan malaikat mencatatnya. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa penentuan jenis kelamin dalam Islam itu adalah secara mutlak termasuk menjadi kehendak Allah. Jadi itu semua tergantung Allah, mau dibuat anak laki-laki, mau dijadikan anak perempuan. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan tadi ya.
Jadi ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang penentuan jenis kelamin? Kemudian Nabi menjawab dalam sebuah hadis ini, sperma pria adalah putih dan sel telur perempuan kuning-kuningan. Jika mereka bertemu, terjadi pembuahan dan sperma pria mengungguli sel telur perempuan, hasilnya akan menjadi sel kelamin laki-laki dengan seizin Allah. Dan jika sel telur perempuan mengungguli sel sperma pria, maka hasilnya akan menjadi perempuan dengan seizin Allah. Sekali lagi, yaitu dengan seizin Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya yaitu ada pembawaan dan keturunan. Jadi manusia itu dilahirkan dengan struktur pembawaan yang fisik dan psikis. Semua yang dibawa sejak lahir adalah pembawaan, tetapi tidak semua pembawaan itu adalah keturunan, ya. Misalkan ada anak yang pandai pidato, dia pasti akan pandai menghafal atau lebih mudah menghafal. Ada yang anak pandai matematika, pasti dia juga akan lebih mudah dalam berhitung. Pertanyaannya, apakah yang demikian itu merupakan sebuah keturunan atau merupakan sebuah pembawaan? Beda ya. Kalau yang pembawaan itu adalah semua yang dibawa sejak lahir, tapi kalau keturunan itu ya tidak semua pembawaan adalah keturunan. Jadi jawabannya belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Mau dikatakan sebagai keturunan, ya. Kalau kita katakan sebagai keturunan, kita harus tahu, kita harus bertanya dulu, kita harus menggali informasi dulu. Dengan menggali informasi atau pengetahuan masa silam, apakah ada nenek moyangnya yang pandai pidato, pandai menghitung. Jadi tidak bisa dikatakan itu sebagai keturunan. Makanya tidak semua pembawaan adalah keturunan, tetapi semua yang dibawa sejak lahir adalah pembawaan. Misalkan ada juga kasus yang seperti ini ya, anak yang cacat. Pasti di sekitar kita itu ada saja anak yang, mohon maaf ya, yang kurang normal begitu, yang cacat. Nah, menurut teman-teman itu gimana? Apakah anak yang cacat itu merupakan pembawaan atau merupakan sebuah keturunan? Karena sekali lagi pembawaan dan keturunan itu adalah berbeda. Ya, jawabannya adalah kita bahas ya bersama-sama. Jadi andaikan anak itu dilahirkan dalam keadaan cacat, ya, misalkan tangannya atau kakinya atau jarinya, maka dalam hal ini itu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah keturunan, tidak bisa. Kemungkinan juga hal itu diakibatkan karena pertumbuhan embrio yang tidak normal. Misalkan ibunya itu suka minum minuman keras, kurang makanan yang bergizi. Jadi cacat yang demikian ya, yang dibawa sejak lahir itu adalah pembawaan. Tapi ya juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah keturunan. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi, bisa keturunan, bisa juga pembawaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah pembawaan negatif pada anak. Jadi setiap anak itu tidak dilahirkan memiliki pembawaan yang positif semua. Pasti ada juga anak yang memiliki pembawaan yang negatif ya. Lebih mudahnya kita katakan sebagai pembawaan yang kita lebih mudah mengenalinya, yaitu sifatnya yang misalkan ada anak yang terlahir itu dari kecil nakal banget gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal tersebut? Yang memang bisa dibilang itu sulit ya. Jadi yang pertama cara yang bisa dilakukan itu adalah individu. Individu di sini maksudnya adalah peran individu untuk selalu introspeksi diri
Jadi individu tersebut harus introspeksi diri, saya kurangnya di mana, saya salahnya apa, saya harus bagaimana. Kemudian peran orang tua dan keluarga. Sebagai orang terdekat, ya orang tua dan keluarga harus mampu menasehati, memberikan motivasi yang terbaik kepada si anak yang nakal tadi. Kemudian peran masyarakat. Jikalau peran orang tua dan keluarga itu masih dirasa kurang, masih belum memberikan pengaruh juga, di sini peran masyarakat itu perlu untuk membantu si anak ini dalam mengatasi pembawaan yang negatif ini, dalam menasehati misalnya. Kemudian jangan dikucilkan ketika ada anak yang nakal sekali ya di lingkungan kalian, itu jangan dikucilkan, jangan dijauhi, apalagi ya lebih baik kita bisa memberikan motivasi atau kita juga bisa ikut menasehati gitu. Dan yang terakhir yaitu memperdalam pengetahuan dengan membaca buku, bisa membaca buku pengetahuan, pengembangan diri, dan buku-buku motivasi dengan tujuan agar dia bisa memperdalam lagi pengetahuan tentang sifat-sifat yang positif seperti sabar dan lain-lain. Nah, untuk poin selanjutnya ada pengaruh hereditas dalam perkembangan. Nah, setiap individu itu kan pasti mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan itu ditunjukkan dengan perubahan kuantitatif, yaitu apa? Yaitu yang dapat dihitung ataupun diukur, seperti tinggi badan atau berat tubuh. Nah, karena pertumbuhan merupakan suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Nah, untuk hereditas sendiri itu memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, warisan atau turunan atau pembawaan. Apa saja sih? Ada bakat, kemudian ada sifat-sifat keturunan, kemudian ada intelijensi, dan yang terakhir itu ada kepribadian. Kemudian ada bakat. Bakat itu apa sih? Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. Misalnya seperti seni musik, matematika, dan bahasa. Nah, setiap anak itu pasti itu membawa bakat-bakat tertentu. Kemudian itu bakat itu diibaratkan seperti bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Biasanya kan ada tuh, misal orang tuanya jadi penulis, kemudian anaknya memiliki bakat menulis gitu. Jadi bakat itu tuh dimiliki oleh si anak, pada dasarnya tuh diwarisi oleh orang tuanya, bisa dari bapak atau ibu atau bahkan nenek moyangnya. Kemudian yang kedua ada sifat-sifat keturunan. Nah, sifat-sifat keturunan yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyangnya itu dapat berupa fisik maupun psikis. Nah, untuk fisiknya sendiri itu contohnya seperti apa? Contohnya tuh seperti bentuk hidung, bentuk badan, warna kulit, dan bahkan suatu penyakit. Nah, semisal dari ayah, ibu, ataupun nenek moyang menderita penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi, jantung, epilepsi atau paru-paru dan lainnya, itu tuh kemungkinan besar anak-anak yang akan dilahirkan pun juga memiliki resiko akan terserang penyakit yang sama. Kemudian mengenai psikis, itu tuh dapat berupa sifatnya, sifat pemalas, sifat pandai, sifat pemarah, gemar membaca, gemar berbicara, dan lainnya. Nah, ini tuh dapat terjadi baik pada anak tunggal maupun anak kembar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada kepribadian. Nah, setiap orang itu tuh pasti memiliki kepribadian yang unik, khas
konsisten berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kan tidak ada seorang pun itu tuh memiliki karakteristik yang sama persis, walaupun dinamis dari aspek fisiologis, kognitif maupun afektif yang mempengaruhi pola perilaku individu dalam menyesuaikan diri dari lingkungan hidupnya. Nah, sebagai organisasi yang dinamis, kepribadian itu akan dipengaruhi oleh faktor genetis yang dibawanya sejak lahir. Untuk kesimpulan dari hasil presentasi kami, yang pertama ada pengertian hereditas, yaitu pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Kemudian, faktor hereditas dalam perkembangan, yaitu ada penentuan jenis kelamin dalam Islam, pembawaan dan keturunan, dan pembawaan negatif pada anak. Dan yang terakhir ada pengaruh hereditas dalam perkembangan, yaitu ada bakat, sifat-sifat keturunan, intelijensi, dan kepribadian.